Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tentunya kalian tetap semangat mengikuti belajar online. Ya anak-anak, alhamdulillah kembali lagi di tema 8 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan melanjutkan materi yaitu tentang unsur-unsur cerita fiksi. Sebelum kita lanjut ke materi, yuk kita lihat kisah kancil dan buaya. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan kisah kancil dan buaya. Sekarang kita masuk ke materi ya. Cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita hayalan pada suatu pengarang. Cerita fiksi itu memiliki unsur-unsur. Yang pertama, ada tema, ada alur, ada tokoh, ada latar, ada watak, ada pesan moral, dan ada amanat. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada tema. Tema adalah pikiran utama dalam suatu cerita. Yang kedua, alur. Alur adalah urutan atau rangkaian peristiwa dalam suatu cerita. Alur terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, alur maju. Alur maju adalah rangkaian peristiwa yang urutannya sesuai dengan waktu kejadian atau cerita yang bergerak maju. Yang kedua, alur mundur. Alur mundur adalah rangkaian peristiwa yang urutannya tidak sesuai dengan waktu kejadian atau cerita yang bergerak mundur. Dan yang ketiga, alur campuran. Alur campuran adalah rangkaian peristiwa yang merupakan gabungan dari alur maju dan alur mundur. Nah, kisah kancil dan buaya memiliki tema yaitu seekor kancil dan buaya. Jenis cerita rakyatnya yaitu fabel karena tokoh dalam ceritanya terdiri atas hewan yang memiliki sifat seperti manusia. Alur dalam cerita kisah tersebut yaitu alur maju karena ceritanya urut dari awal hingga akhir. Selanjutnya yaitu tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Berdasarkan perannya, tokoh dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Kalau tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam suatu cerita. Biasanya kalau tokoh utama itu tokoh yang sering muncul atau sering dibicarakan dalam cerita tersebut. Yang kedua, tokoh tambahan. Tokoh tambahan adalah tokoh yang tidak memiliki peran penting dalam suatu cerita karena kemunculannya hanya sebagai pelengkap cerita dan mendukung tokoh utama. Nah, anak-anak, dalam cerita kisah kancil dan buaya, tokoh utamanya adalah si kancil dan buaya. Mengapa? Karena tokoh tersebut tokoh yang sering muncul dalam cerita. Kemudian tokoh tambahannya ada si kura-kura, ada si ayam, ada si ular, ada si tupai, dan masih banyak lainnya. Itu sebagai tokoh tambahan karena tokoh tersebut tokoh yang menunjang dari tokoh utama. Selanjutnya yaitu tokoh berdasarkan perwatakannya dibagi menjadi 3. Yang pertama tokoh protagonis. Tokoh protagonis itu adalah tokoh yang memiliki sifat yang baik. Yang kedua tokoh antagonis. Tokoh antagonis itu adalah tokoh yang tidak memiliki sifat baik. Dan yang ketiga yaitu tokoh tritagonis adalah tokoh yang penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. Nah, anak-anak, berdasarkan watak tokoh dalam kisah kancil dan buaya, si kancil memiliki sifat yang protagonis karena dia memiliki sifat yang cerdik. Sedangkan buaya memiliki tokoh yang antagonis karena buaya memiliki sifat yang rakus. Selanjutnya yaitu latar. Latar adalah segala keterangan petunjuk dalam suatu cerita. Latar itu dibagi menjadi 3, ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana.
Latar pada cerita Kisah Kancil dan Buaya, latar tempatnya berada di hutan dan di sungai, sedangkan latar waktunya pada siang hari dan latar suasananya yaitu gembira. Dan yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan atau nasihat yang disampaikan penulis kepada pembaca, biasanya bersifat hal yang positif. Amanat yang bisa kita ambil dalam cerita tersebut yaitu kita tidak boleh mudah percaya dengan perkataan orang lain. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai ya. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.